السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ربنا إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك. ربنا لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. ربنا لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس فيه التباس. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, patut kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita diberikan Allah kemudahan untuk bisa meluangkan waktu sejenak bermujalasah, duduk bersama di majlis ilmu yang mulia ini. Harap dan doa semoga kita mendapatkan apa yang digembirakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, siapa yang mengayun langkah-langkah untuk mencari ilmu. Jadi niatannya yaltamisu fihi ilma. Iltimas itu mencari sampai dapat, bukan mencari sulit nggak ketemu sudah. Tidak. Jadi yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu. Apa fadilahnya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah pun memudahkan untuknya dengan ayunan-ayunan langkah mencari ilmu itu jalan menuju surga. Artinya apa? Gembirakan hati kita bahwa ayunan langkah kita, berapapun ayunan-ayunan langkah itu, harapan kita itu tersimpan, tercatat di sisi Allah yang kelak akan mengantarkan kita ke surga. Itu janji Nabi. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, hadis nomor 2682, dan sanad hadis ini disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, dan juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Satu riwayat yang diterima dari Qais ibn Katsir radhiyallahu anhu. Qais bin Katsir berkata, "Qadima rajulun minal Madinati ala Abi Darda wa huwa bi Dimashq." Pernah ada seorang laki-laki pergi dari kota Madinah, tempat tinggalnya, menuju Damaskus, Syria.
untuk menemui Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi saat itu Abu Darda domisilinya di Damaskus, di Syria. Ketemu laki-laki itu, Abu Darda bertanya, "Ma aqdamaka ya akhi?" Apa gerangan sesuatu yang membawamu datang kemari? Untuk tujuan dan keperluan apa kau datang kemari? Tanya Abu Darda. Subhanallah. Laki-laki itu mengatakan, hadithun balaghani annaka tuhaddithu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa aku datang kemari, wahai Abu Darda, jauh perjalanan aku tempuh, lama waktu aku tempuh datang kemari, hanya untuk mendengar satu hadis yang sampai kepadaku. Hadis itu engkau yang menyampaikannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang ibu, jauh dari Madinah ke Damaskus, panjang perjalanan, butuh waktu lama, hanya untuk mendengar satu hadis. Dan ia tahu itu Abu Darda menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda bertanya, "Ama ji'ta li hajatin?" Bukankah kau datang kemari untuk satu keperluan yang lain? Laki-laki itu mengatakan, "La, tidak." "Ama qadimta li tijaratin?" Bukankah kau datang kemari untuk satu perniagaan? Karena Damaskus, Syria waktu itu terkenal sentra niaga. Laki-laki itu mengatakan, "La, oh tidak." Abu Darda menekankan lagi, menegaskan, "Ma ji'ta illa fi talabi hadzal hadis." Jadi benar, kau datang kemari hanya untuk mendengar dan mendapatkan hadis itu? Naam, benar. Ya Allah. Maka ilmu itu perlu dicari, perlu susah. Mohon diingat, sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah, kita lebih bisa menghargai sesuatu itu, Ibu. Ketimbang kita mendapat sesuatu dengan mudah, kadang abai, tidak bisa menjaga. Bertahun-tahun mencari nafkah, berpeluh berkeringat, letih lelah tubuh kita, dapat rezeki kita simpan baik-baik, hemat kita dalam memanfaatkan rezeki itu, kemudian kaya, oh nikmat Ibu. Ketimbang kita dapat sesuatu karena warisan atau door prize. Maka orang Jawa mempunyai filsafat, Ibu, yang mengajarkan kita apa? Angel golek luwe becik tinimbang angel. Nggak ada orang Jawa Ustaz ini kan ya. Nggak ada orang Jawa ini. Ya, saya ulang lagi gitu. Nggak apa-apa gitu. Untuk kita ambil maknanya saja itu. Jadi angel golek luwe becik tinimbang angel ngeramut. Artinya ya, susah dan sengsara dalam mencari sesuatu lebih baik dibandingkan ya susah sengsara dalam merawat sesuatu. Ya. Lebih nikmat susah dalam mencari ketimbang susah dalam merawat. Masya Allah. Biar gampang memahami kalimat itu, sederhana kok Ibu. Dengan bahasa singkat saya bisa mengatakan, kalau ada seorang wanita yang rela menemanimu di saat kau masih susah, tidak memiliki harta dan bukan siapa-siapa, itulah setia. Itulah setia. Tapi kalau ada wanita yang menghampirimu ketika kau kaya berlimpah harta, patut kau titik. Nggak enak ngomongnya Ibu. Betul kan? Hah? Jadi kalau ada wanita rela menemani kita ketika kita masih sengsara, tak punya apa-apa, nggak punya harta, dia ada bersama kita, menguatkan kita, itulah arti setia. Tapi kalau laki-laki berlimpah harta, tampan rupa, ada wanita mendekatinya, saya mau ngomong apa ya?
Apa Bu artinya Bu? Hah? Masya Allah gitu. Tapi laki-laki suka salah ya Bu ya, sikapnya itu. Sukses di usia muda, tambahan rupa, berlimpah harta. Aneh-aneh pikirannya itu. Kurang menghargai wanita yang ada bersamanya di kala masih susah. Oh iya kata ibu. Ya Allah. Ilmu juga begitu. Kalau mencarinya gampang, suka lupa udah. Ini orang dari Madinah ke Damaskus untuk mendengar satu hadis, ibu. Ya. Dan kita duduk seperti ini di majelis ini, berapa hadis kita dapatkan dengan mudah. Maka dengan mudah pula kan hilang gitu. Ya. Ya Allah, belum kelar ngajinya, tutup bukunya, kitabnya sudah hilang pula gitu. Masya Allah gitu. Jadi betul Bu ya. Angel golek luwe becik tinimbang angel ngeramut lah ngono Bu, betul Ibu. Jadi Abu Darda meyakinkan laki-laki tadi, ma qadimta illa li hadzal hadis. Jadi benar kau datang kemari jauh dari Madinah hanya mendengar satu hadis itu, maumu? Benar. Masya Allah gitu. Maka Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku memang pernah mendengar Rasulullah bersabda. Jadi sahabat itu merasa mulia kalau bisa mengucap ulang ucapan Nabi. Ini perlu kita pahami, Ibu. Karena Rasulullah katakan itu gitu loh. Nazzarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha hatta yuballighaha. Itu ucapan Nabi. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri. Wajah berseri itu menggambarkan bias rasa bahagia di hati. Orang itu wajahnya sumerika pasti senang hatinya. Berarti mana ucapan Nabi itu semoga Allah membahagiakan seseorang. Masya Allah. Doa Nabi. Siapa yang didoakan Nabi bahagia hatinya itu? Sami'a maqalati. Orang yang senang mendengar untaian tutur kataku. Mau mendengar hadisku. Dengar. Yang kedua, wa wa'aha, difahami dengan benar. Yang ketiga baru wa hafidho, dan menghafalnya. Menghafal hadis. Untuk apa? Untuk disampaikan ke orang lain kemudian. Maka saya belajar Ibu, kalau menukil hadis itu saya sebutkan dalam kitab apa, ini Sahih Bukhari, nomor sekian hadisnya, Imam Muslim sekian, supaya akurat. Ilmu itu jelas, ya, Masya Allah gitu. Jadi kita belajar menghafal ayat, menghafal hadis dengan dhabt. Dhabt itu presisi, benar. Yang kita dengar kita hafal itu, baru kita sampaikan itu. Abu Darda mengatakan, fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku memang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau bahasa kita, aku pernah membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nomor sekian, akurat Ibu ilmu itu. Ya, otentik ilmu itu. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma. Ada beberapa jalan periwayatan. Di sini dikatakan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu perjalanan. Untuk apa? Yabtaghi fihi ilma, untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Salakallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah pun membentangkan jalan untuknya menuju surga. Masya Allah. Wa innal malaikata latadha'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Kata Nabi, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayap-sayap mereka ridhan, karena sifat ridho, senang, gembira malaikat itu untuk siapa?
li talibil ilmi, untuk mencari orang mencari ilmu. Masya Allah. Al-Imam Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin menjelaskan ucapan Nabi ini. Yang dimaksud malaikat itu meletakkan sayapnya. Perlu diingat ibu, malaikat itu punya sayap loh bu. Punya atau tidak ibu? Mana dalilnya? Jangan mengatakan yang pernah saya dengar, nggak boleh. Hah? Ayo kita belajar pelan-pelan. Ilmu itu dhabit, harus tepat gitu loh. Ibu punya uang? Punya. Mana? Perasaan punya. Kok nggak ada ya? Nggak punya namanya yang begitu. Hah? Coba ibu lihat dulu Al-Quran surat Fatir. Surat Fatir ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha'. Surat Fatir ayat yang pertama. Jadi kalau ditanya, Bu, malaikat ada sayapnya? Puannya malaikat pada sayapnya, kata Ustadz saya. Ustadz saya. Jangan. Mereka mengajarkan juga harus jelas. Nggak boleh kita ngajar itu yang pernah saya dengar. Nggak boleh. Harus jelas. Literasinya, rujukannya. Gitu. Surat Fatir, ayat yang pertama ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ard. Yang mencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikah. Allah mencipta malaikat. Uli ajnihatin. Yang malaikat itu memiliki sayap. Berapa sayapnya? Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2. Ada yang sayapnya 3. Ada yang sayapnya 3. Sayapnya 4. Yang menarik Allah berfirman, yazidu fi khalqi ma yasha'. Dan Allah tambahkan untuk yang Allah kehendaki. Jibril bukan 2, 3, 4. 600 sayap Jibril. Sittu mi'ati janah kata Nabi. Punya 600 sayap. Masya Allah. Sayap itu untuk apa ibu? Terbang lah. Ya, no? Untuk terbang. Kayak burung itu punya sayap bisa terbang ibu. Pertanyaan berikutnya. Berapa kecepatan terbang malaikat ibu? Ayo. Ngaji itu begini fungsinya. Jadi membangun pemahaman dengan nas. Berapa kecepatan terbang malaikat-malaikat Allah itu? Menarik ya Bu ya. Ustaz kalau ngajar mah bikin ribet ya. Suruh nyari ayat. Harus begitu. Lihat surat Al-Ma'arij. Ya. Lihat surat Al-Ma'arij. Ayat yang keempat. Itu jawabannya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Allah berfirman, ta'aruju. Al-uruj itu artinya naik dan masuk. Ingat, al-uruj atau mi'raj itu artinya naik dan masuk. Disebut naik karena ke atas, disebut masuk karena langit itu ada pintu-pintunya. Masya Allah. Ada pintunya. Loh, malaikat-malaikat itu naik dan ar-ruh yaitu Jibril ilaihi menghadap Allah fi yaumin dalam satu hari itu kana miqdaruhu miqdar kadar. Kalau bahasa kita tuh kemampuan jelajah, kecepatan terbang malaikat itu satu hari. Miqdaru 50 alfasana setara dengan perjalanan 50.000 tahun. Cepat sekali terbangnya malaikat ibu. Maka malaikat itu Allah gilirkan datang menemui kita. Al-Mu'aqqabat namanya kata Nabi. Malaikat datang silih berganti. Malaikat siang,
Ada malaikat malam bersama kita, Ibu. Seperti yang Ibu hafal dalam surat apa itu? Al-Infitar ya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin dan seterusnya. Malaikat siang datangnya pas subuh ada bersama kita sampai asar baru dia berangkat menghadap Allah. Malaikat malam datangnya asar ya ada bersama kita. Subuh datang dia berangkat menghadap Allah. Dan malaikat-malaikat itu ditanya oleh Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana keadaan hambaku yang kau tinggalkan di bumi itu? Malaikat-malaikat itu bersaksi kepada Allah. Atainahum wa hum yusallun. Kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat ya Rabb. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan mereka dan mereka sedang sholat. Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau bisa jangan terlambat sholat al-bardain. Nabi sebut dengan sholatul bardain. Sholat yang cuacanya adem, teduh, dingin. Apa itu? Subuh sama asar. Kalau bisa jangan terlambat, Ibu. Kenapa? Dua itu disaksikan malaikat. Ya Allah, gitu. Kami datang kepada mereka, ya Rabb, ketika mereka sedang sholat subuh. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat asar. Begitu sebaliknya. Lah, yang dimaksud ucapan Nabi, ya, innal malaikata la tadha'u ajnihataha ridhon li talibil ilmi. Ibnu Qudamah mengatakan tarkut tayran. Masya Allah. Jadi malaikat itu memilih tidak terbang. Walaupun bisa terbang. Ibu nggak punya sayap, pengen kemana-mana gitu, nggak punya sayap ada loh. Duduk kenapa sih di majelis ilmu gitu? Malaikat yang bisa terbang saja meninggalkan terbang untuk memilih menemani orang mencari ilmu itu. Itu hadis. Saya berdoa itu malaikat. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang mencari ilmu itu. Rahmati mereka ya Allah. Doa malaikat, Ibu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Itu ucapan Nabi. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu dan memiliki ilmu serta mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu dimintakan untuknya ampunan oleh malaikat-malaikat Allah yang di langit dan yang di bumi. Dimintakan ampunan. Apa ayatnya, Ibu? Alladzina yahmiluna al-arsha. Coba lihat ayatnya ya. Mohon maaf Ibu ya, kalau saya ngajar kok bikin Ibu capek nyari ayatnya. Lihat ayatnya. Sebentar. Surat Ghafir ayat yang ke-7. Surat Ghafir ayat yang ke-7. Di antaranya ini surat Ghafir ayat yang ke-7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Ini di antaranya. Dan malaikat-malaikat yang membawa arsy dan yang ada di sekeliling arsy itu, mereka semua bertasbih memuji Allah Rabb mereka, dan mereka semuanya beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya mengucapkan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb, sungguh ya rahmatmu dan ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Faghfir, ya, bukan lana, bukan li, tapi faghfir, berikanlah ampunan, liman, untuk siapa? Ya, lilladzina amanu, lilladzina tabu,
untuk orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan orang yang mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, dan lindungi mereka dari azab jahanam. Doa malaikat, Ibu. Ya, Masya Allah. Ya. Hatta al-hitanu fil ma', kata Nabi, sampai ikan-ikan di lautan pun ikut memintakan ampunan untuk orang-orang berilmu tadi. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dibandingkan al-'abid. Abid itu orang yang rajin ibadah tapi enggak mementingkan ilmu, Ibu. Jangan tanya rajinnya ibadah. Saking semangat ibadah dibuat-buat bentuk ibadah, selera mereka sendiri. Masya Allah gitu. Namanya abid. Sedangkan Allah melarang kita beramal tanpa ilmu. Surat Al-Isra 36 itu jelas Allah berfirman, "Wala tattabi' ma laysa laka bihi ilm." Wala takfu, artinya fala tattabi, maknanya itu. Wala takfu ayatnya, wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wala takfu itu ay la tattabi', jangan engkau mengikuti apapun tanpa ilmu. Jadi perumpamaan orang berilmu setelah selesai mencari ilmu dan mengamalkannya dibandingkan orang banyak amal tanpa ilmu, kafadlil qamari ala sairil kawakib, maka sama dengan keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan bintang yang jauh dan kelap-kelip saja adanya. Masya Allah. Innal ulama'a warathatul anbiya. Selanjutnya ucapan Nabi, sesungguhnya ulama itu orang mendapatkan mandat amanat, yaitu warisan Nabi, untuk disampaikan kepada umat Nabi. Namanya ulama. Warathah, yang mendapatkan mandat amanat berupa warisan para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan nabi-nabi itu kalau wafat tidak mewariskan harta berupa dinar, berupa dirham, tidak. Wa inna ma warrathul ilma, tetapi nabi itu mewariskan ilmu. Ilmu, Ibu. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir, maka siapa yang mengambil dari ulama itu ilmu yang notabene merupakan warisan Nabi, maka yang mendapatkan bagian yang banyak. Masya Allah. Ini yang disampaikan Abu Darda kepada laki-laki tadi. Jadi hadis ini cukup memotivasi kita untuk semangat terus mencari ilmu. Benar cara talaki ilmunya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, Ibu. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang diberkahi, dan amal soleh yang diterima di sisinya. Seperti doa yang sering kita ucap, ya Bu, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, dari mana sih tema kita tadi, Ibu, ya? Rugi kalau saya tidak untung, bukan untung kalau saya nggak rugi. Dari mana sih? Ya? Kita ambil tema itu berangkat dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita, Ibu. Rasulullah mengatakan kalimat sederhana. Beliau mengatakan, wa innahu la yazidu al-mu'mina umruhu illa khairan. Kata Nabi, dan sesungguhnya umur orang beriman itu tidaklah menambah untuknya kecuali kebaikan-kebaikan. Umur itu sering kita sampaikan, umur itu gerak nafas, umur itu detak jantung, umur itu penglihatan mata, pendengaran telinga, ucapan lisan, langkah kaki. Itu namanya umur. Orang mati itu ada jantungnya tapi nggak ada detaknya lagi. Mata masih ada, nggak bisa melihatnya, berarti mati. Jadi umur berarti ya itu tadi masih berfungsi, organ tubuh kita. Dan itu kata Nabi tidak menambah untuknya kecuali kebaikan.
Ya? Maka kalau nggak tambah baik, sudah rugi walaupun nggak tambah buruk. Itu yang kita ambil kalimat tadi, itu bahasa kita. Rugi kalau saya nggak untung, bukan untung kalau saya nggak rugi, salah. Biar gampang gini loh Bu, seorang pedagang buka lapak dagangannya di pagi hari. Komoditi sudah disiapkan untuk dijual belikan. Barang dagangan itu udah dipajang bagus. Nunggu pembeli yang datang. Qadarullah sampai sore nggak ada pembeli yang datang untuk bertransaksi. Dia nggak untung karena nggak ada transaksi, tapi nggak rugi juga karena dia nggak akan kehilangan barang dagangannya. Tapi cukup sudah merupakan satu kerugian. Jadi dia bilang, ya, untung saya nggak rugi. Salah. Berjam-jam di pasar, nungguin warung, nungguin toko, nggak ada yang beli. Rugi sudah. Walaupun barang nggak ada yang hilang. Jadi kaidah yang benar itu, rugi kalau saya tidak untung, bukan untung saya kalau nggak rugi. Masih belum ketangkap Bu maksudnya. Ya, kalau kita nggak berbuat maksiat, memang nggak dosa Ibu, nggak maksiat kok. Tapi nggak dapat pahala. Itu sudah rugi. Jadi orientasi hidup orang beriman itu, orang Islam itu adalah mendapatkan keuntungan. Nggak untung sudah kerugian. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak dapat pahala, sudah rugi walaupun nggak dapat dosa. Jadi kaidah kita adalah rugi kalau saya tidak dapat pahala. Walaupun nggak sampai dapat dosa. Ya nggak dosa, nggak berbuat maksiat kok. Nah, jadi kita mengejar keuntungan, bukan hanya mengantisipasi nggak mendapatkan kerugian. Jelas sudah. Jadi tema kita itu ya Bu ya. Ini rugi kalau saya tidak beruntung. Bukan dibalik. Untung saya nggak rugi. Ya salah. Gitu. Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khula'i dalam kitab Al-Fawaid, hadis nomor 2997. Dan sanad hadis ini disahihkan Syalbani dalam kitab Silsilah As-Sahihah, hadis nomor 1264. Hadis ini juga diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Juga Al-Imam Abdul Razzaq di dalam kitab Al-Musannafnya. Jadi banyak disebut para ulama. Hadis ini riwayatnya diterima dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Dan mohon diingat, Anas bin Malik ini merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang mendapatkan julukan atau laqab. Apa julukan Anas itu? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelayan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sahabat. Kenapa demikian? Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Imam Ibnu Sa'ad pun dalam kitab Tabaqat Al-Kubranya menyebutkan satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bercerita mengingat satu peristiwa. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Setiba Rasulullah di kota Madinah dalam perjalanan hijrah itu, akhadat Ummu Sulaim biyadi. Ibuku namanya Ummu Sulaim menggenggam tanganku, kata Anas. Anas masih kecil. Masih anak-anak gitu. Di bawah itu anak laki-lakinya itu oleh Muslim. Faqalat, Muslim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza Anas ibnu Malik, gulamun labibun katibun. Wahai Rasulullah, ini anak laki-lakiku namanya Anas bin Malik. Gulam itu anak yang belum balik, masih kecil ibu. Labib itu cerdas. Labib lubun itu kecerdasan. Jadi memang ada anak itu masih kecil tapi kelihatan ya bagus dia tuh. Ya.
Pintar kelihatan. Walaupun masih butuh diasah, dididik tentunya. Tapi udah kelihatan. Katibun, cakap dia, bisa menulis. Yakhdumuka, perkenankan ia berkhidmat kepadamu. Ini minta Ummu Sulaim, ibu Anas. Perkenankan anakku ini berkhidmat kepadamu ya Rasulullah. Biarkan ia ada bersamamu ya Rasulullah. Rasulullah senang. Maka dipeluklah itu Anas dan dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya Nabi doakan untuk Anas bin Malik. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak untuk Anas bin Malik, ya, hartanya dan anak-anak keturunannya. Maka Anas diberi umur panjang, Ibu, sampai 120 tahun loh. 2 kali lipat umur Rasulullah. Sa'usaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, Anas umurnya panjang sampai dia lupa berapa anaknya yang wafat dan dikuburkan oleh Anas. Saking banyaknya. Masya Allah. Berkah doa Nabi tadi, Ibu. Ya. Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya. Anas kemudian bercerita, khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Bukan masalah rentang waktu 10 tahunnya. Tapi yang menarik adalah fama qala li uff. Dalam rentang waktu begitu lama aku bersama Nabi, Nabi enggak pernah mengatakan uff. Apa itu uff? Saya mencari penjelasan, saya temukan di dalam kitab Ad-Durar As-Sunniyah disebutkan uff itu adalah sautun ay kalamun yadullu ala tadhajjur, yaitu kata ucapan yang diucapkan membuat orang itu gelisah. Allahu Akbar. Nabi enggak pernah mengatakan kepada Anas perkataan membuat Anas itu jadi gelisah, merasa disalahkan gitu. Kalau kita gimana, Ibu? Bu, pernah enggak Ibu ngomong sama suami yang impact dampaknya suami jadi gelisah gitu? Pernah tidak, Ibu? Atau suami pernah enggak ngomong sesuatu kepada istri membuat istri gelisah, enggak nyaman, tersinggung perasaannya? Nabi enggak pernah, Ibu. Tidak berarti Anas enggak pernah berbuat salah. Ya manusia. Tapi menunjukkan samahatul qalbi, besarnya hati Rasulullah, lapang dadanya Rasulullah. Kita ini kalau orang salah, sempit dada kita, kecil hati kita, langsung kita murka. Ya Allah, gitu. Ambil pelajaran ini, Bu. Selama 10 tahun itu Rasulullah enggak pernah mengatakan kepadaku, uff. Ya. Itu lafzu an-nahi wal zajar. Zajar itu membentak gitu loh. Dibentak enggak pernah. Wala lima sonata, enggak pernah pula Rasulullah mengatakan kepadaku tentang apa aku lakukan. Kenapa itu kamu lakukan? Enggak. Atau tidak pula mengatakan sesuatu kepadaku yang tidak aku lakukan. Kenapa enggak kamu lakukan? Kita kan suka terbalik, Bu. Anda berbuat apa? Salah. Enggak berbuat apa? Salah. Serba salah. Berarti memang kita bermasalah. Kalau kita punya masalah, hati kita semua jadi masalah, Ibu. Bukan salah orang itu. Orang berbuat salah bagi anak-anak mungkin karena ketidaktahuan, ketidakfahaman. Ya jangan marah kita. Tunjukkan kesalahannya. Bimbing memperbaiki kesalahan. Karena orang yang baik itu bukan tidak pernah salah. Rasulullah mengatakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu yang tahu kesalahan, lantas memperbaiki kesalahannya. Itu orang baik. Kita kasih tahu kesalahannya, supaya dia bisa perbaiki kesalahan itu. Bukan kita murka karena kesalahan orang itu. Masya Allah. Gitu. Dalam kitab Durar As-Sunniyah itu dijelaskan, menarik penjelasan mu'allif rahimahullah. Beliau mengatakan, wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'alliman rahima. Rasulullah itu seorang mu'allim. Ia mengajarkan ilmu, tapi rahima. Dengan kasih sayang. Jadi ngajarin anak itu dengan sayang. Anak pulang dapat PR. Kan benar tanya sama ibunya, sama mamanya. Jangan marah.
Yang dapat PR kan kamu, kenapa tanya sama mama? Gitu. Loh, bimbing kenapa sih Bu? Gitu. Ya Allah. Gitu. Harus rahimah, penuh kasih sayang. Ya, anak mau belajar sudah benar. Gitu. Kita ngajar harus penuh dengan rahmah, kasih sayang. Wa mu'addiban rafiqan. Seorang pendidik ya, yang punya sifat arifku, kelemah lembutan gitu loh. Maka kita banyak istighfar ya Bu ya. Didik orang, didik anak suka gak sabaran itu ya Bu ya. Harus rafiqa. Ar-rafiq itu dirifq, arifq itu kelemah lembutan gitu. Wal murabbiyan haliman, dan seorang murabbi, pendidik halima. Masya Allah. Al-khilmu itu lembut perangainya, santun sikap lakunya, lembut tutur katanya itu halim. Dan itu Nabi tunjukkan kepada siapapun dalam muamal, hatta kepada anak-anak kecil pun. Masya Allah. Gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, Laisa minna man lam yuwakkir kabirona walam yarham saghirona. Bukan termasuk umatku yang tidak menghormati, memuliakan lebih tua darinya dan menyayangi lebih muda darinya. Jadi Nabi berpesan kepada lebih tua, kita hormati. Lebih tua usianya dari kita hormati. Santun kita kepada beliau. Kepada anak lebih muda, kita sayangi. Ini sama orang tua nggak sopan, sama anak juga nggak sayang. Masya Allah. Nah, hadis Anas ini menceritakan kepada kita bahwa ia berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Ya. Dan menit tadi, selama 10 tahun itu Rasulullah tidak pernah menghardik, membentak Anas bin Malik dengan kata-kata yang keras atau kasar, ya. Dan terhadap apa yang Anas lakukan sebagai anak waktu itu yang enggak disalahkan. Kenapa kamu lakukan begitu? Kenapa begini? Kenapa? Enggak. Atau kalau Anas melakukan sesuatu juga enggak ditegur. Kenapa kau lakukan begini begitu? Enggak. Difahami. Ibu, Bapak ya, saya nggak tahu Bapak merasa tua atau masih muda, saya nggak tahu. Kalau saya sih tua ini. Ibu merasa tua atau masih muda, Ibu? Ah, masa? Oke. Barakallahu fikum, kalau Ibu merasa tua ini. Oke, kita tua. Anak yang kita didik itu kan masih muda. Mereka hidup dengan usia anak-anak. Dengan keinginan anak-anak, selera anak, perasaan anak. Ya nggak mungkin mereka itu seperti kita. Ya, maka harus sabar mendidik anak itu, gitu. Hidup di usia anak-anak banyak mau, banyak ingin, walaupun kurang mampu menakar akibat suatu, memang belum bisa menakar kemungkinan. Kita kan sering lihat anak-anak kita, cucu gitu kan lari, sayang jangan lari, nanti jatuh, nggak didengar. Kalau udah jatuh beneran nangis baru ngadu ke kita, gitu loh. Ya nggak usah marah, gitu loh. Ya, gak mungkin mereka tuh seperti perasaan kita saat ini sudah tua. Harapan kita apa? Nanti suatu saat ketika mereka sudah dewasa, lebih bijaksana ketimbang kita, gitu loh. Atau kita balik, sekarang udah tua, udah sadar, alim, soleh, soleha. Gitu. Coba tengok, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, sering dicubit juga sama mama kok. Ya kan? Malas ibadah, dicubit. Ya begitulah manusia. Dan kita bersyukur menemukan kesadaran walaupun di usia sudah tua. Alhamdulillah. Udah sadar. Kenapa? Banyak sudah tua tapi nggak sadar-sadar. Kayak anak-anak aja kelakuannya. Dengar musik joget-joget. Aki, kan udah tua. Nini, apa udah tua? Mana eloknya, mana pantasnya? Nggak nyadar apa ya? Hah? Biar viral gitu kan. Innalillah. Kalau anak-anak lucu ya Bu ya. Umur 2 tahun, 3 tahun. Joget-joget. Ih lucu. Hah? Kalau udah tua, diri saja udah susah, jalan aja susah, bisa joget. Hah? Ya Allah. Maka ada ungkapan bijak mengatakan, halakam ru'un man lam ya'rif qadrahu. Celaka orang nggak tahu siapa dirinya. Nggak tahu siapa dirinya. Nggak bisa mantes-mantes awak gitu, mbok yang ngocot. Ya Allah. Tapi saya suka dibantah. Ustaz, memang saya tua, iya. Tapi semangat saya masih muda. Ya Allah, Ibu.
Penampilan bisa dipermak, ya, bisa di make over. Tapi kan nggak bisa dipungkiri otot tua, tulang-tulang tua. Kalau baju bisa baju anak muda, iyalah saya tahu. Maka bahasa tubuh kita lebih fasih daripada bahasa lisan kita. Kalau udah bangun tidur masih agak ngilu-ngilu tangan, itu tanda apa sih, gitu kan? Ya Bu ya, asal bangun duduk dulu lama Ibu, nggak bisa langsung bangun, nggak bisa ambruk, duduk dulu sambil mijet-mijet, gitu kan? Nah itu apa? Lihatlah surat Maryam itu. Allah ceritakan tentang Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu. Dan sebutkan tentang Zakaria, kita berdoa kepada Allah. Apa dia mengatakan? Bertawasul kepada Allah dengan keadaan kondisi fisiknya. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sadar diri, Bu. Enggak langsung minta-minta, enggak. Dia oleh dengan wasilah menyebutkan kondisi fisiknya. Zakaria itu mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, sudah terasa begitu lemahnya tulang-tulang pada tubuhku ini. Sa'usaimin mengatakan tulang manusia merupakan qawam, penopang tubuh manusia. Kalau tulang sudah lemah, tubuh juga lemah. Itu penuaan. Enggak sadar. Terasa begitu lemah sudah ya Rabb, tulang-tulang pada tubuhku ini. Yang kedua, washta'ala ar-ra'su syaiba. Apa itu artinya? Dan merata menyala uban di kepalaku. Maka kalau punya uban jangan dibuang. Ibu, mau dicabut udaranya jangan, biarin aja. Ngingetin kita kalau kita sudah tua. Kalau kami laki-laki biasa, beruban biasa. Seusia kami ya memang beruban. Nah, kalau ada orang umur 60 tahun, 70 tahun, hitam rambutnya, rapi. Itu orang pinter. Pinter, milih semir. Dan rajin nyemir, pasti sunatullah. Kalau kami nggak biasa aja. Ini udah tua. Emang apa? Emang tua. Yang suka gelisah itu perempuan. Ibu gelisah Ibu kadang-kadang ya. Masa. Tapi Ibu bersyukur ya, tertutup pakai jilbab, nggak kelihatan rambutnya, nggak punya jenggot, nggak kelihatan. Kalau kami kan kelihatan, dibiarin aja. Nggak apa-apa, nggak usah gelisah. Memang sudah tua. Ya. Gembirakan Ibu yang sudah beruban dengan ucapan Nabi. Man syaba syaibatan fi ta'atillah. Siapa yang tumbuh uban dalam ketaatan kepada Allah. Tua dalam ketaatan kepada Allah. Kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Itu menjadi cahaya nanti dari kiamat. Itu kata Nabi. Jadi kita, tapi Ustaz kan gak kelihatan ganteng. Ya gak apa-apa, emang sudah tua kok. Pengen ganteng, gak mungkin. Ya, itu sunnatullah Ibu. Ya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika tumbuh uban, dia bertanya, "Mada ya Rabb?" Kata Adam, "Izzan laka." Itu kemuliaan untukmu. Nabi Adam mengatakan, "Rabbi zidni izzah." Ya Allah, tambahkan untukku kemuliaan. Ada yang mengatakan, ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau nggak disemir, itu pakai sampo?" Tolong diingat baik-baik lah, udahlah, ingat baik-baik. Anda itu ingin paham atau ingin menentangkan gitu masalahnya. Anda mencari kebenaran atau pembenaran. Ayah daripada Abu Bakar namanya ya, Abu Quhafah. Ayah Abu Bakar, oh Masya Allah putih itu. Rambut jangan putih kayak bulu angsa. Oke. Nabi mengatakan apa? Antarkan ke istrinya. Antar ke istrinya. Untuk merubah warna rambutnya. Untuk merubah warna rambutnya. Dan jenggot yang putih kayak bulu angsa itu. Wajtanibus sawadah. Itu.
kata kuncinya. Namun hindari merubah warna dengan warna hitam. Itu dimaksud Nabi. Bukan dengan apa bisa hitam. Mau pakai minyak, mau pakai semir, mau pakai cat hitam langsung. Tetap dilarang. Kalau udah putih menjadi hitam. Mau pakai sampo, mau pakai semir. Sama sebetulnya hukumnya. Karena Rasulullah mengatakan, wajtanibu as-sawad, hindari warna hitam. Jelas. Bukan dengan apa bisa membuat hitam. Mau pakai semir, instan langsung berubah jadi hitam. Atau pakai sampo. Nggak usah. Itu sunatullah, Ibu. Coba lihat ayatnya satu lagi, Ibu. Mohon maaf. Lihat ayatnya lagi. Lihat ayatnya. Ibu senang nggak membaca ayat ini? Surat Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Ayat ini khobariyah, kalimat berita, Ibu. Allah beritahukan kepada kita, Allahul ladzi khalaqakum, Allah, Dialah yang mencipta kalian min dha'fin, yang semula kalian dalam keadaan lemah. Bayi itu kan lemah, Ibu. Bisanya nangis doang gitu. Lemah manusia itu awalnya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan kalian setelah lemah itu menjadi kuat. Wah, usia remaja. Wah, Masya Allah. Kuat fisiknya itu. Berikutnya apa? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian Allah menjadikan kalian setelah kuat itu lemah kembali dan Siapa yang nggak mau ubanan? Itu sunatullah, Pak. Jadi kalau Ibu sudah beruban, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Nggak apa-apa, jangan dibuang, Ibu, nggak usah apa-apa. Ada orang, Ibu udah beruban, udah tua. Yang beruban seperti ini pernah hitam rambutnya loh. Dan kau yang masih hitam, pengen sampai hitam, putih nggak? Sampai putih nggak? Yang tua pernah muda loh. Kau yang masih muda, pengen sampai tua nggak umurmu? Baru ngerti dia. Jangan ngolong-ngolong yang sudah tua ya, enggak. Yang tua pernah muda. Yang muda belum tentu sampai usia tua. Yang rambutnya putih pernah hitam. Yang rambutnya hitam belum tentu sampai putih. Maka kalau sudah putih, alhamdulillah ya Bu ya. Ustaz mah pintar ngibur hati. Ya harus dihibur dong Bu hati kita. Kenapa sih? Masa gara-gara begitu aja sedih. Gitu. Kembali kepada hadis awal tadi. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata,